Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun perkenalkan, nama saya Dimas Ari Setiawan dengan NPM 20130530666 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung tahun angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran tentang bagaimana cara seorang guru SD menanamkan pentingnya pendidikan nilai dan moral kepada peserta didik melalui mata pelajaran PPKN. Baiklah, bisa disimak ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pentingnya pendidikan nilai dan moral kepada peserta didik sekolah dasar melalui mata pelajaran PPKN. Pendidikan nilai dan moral merupakan salah satu pendidikan yang berhubungan dengan perilaku seseorang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, artinya pendidikan nilai dan moral adalah sesuatu yang mengajarkan tentang sikap dan bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Pendidikan nilai dan moral ini dapat menjadikan anak memiliki kepribadian sopan santun dalam berperilaku kepada orang yang lebih tua maupun dengan teman sebayanya. Nah, namun sangat disayangkan pada masa sekarang ini masih banyak ditemukan peserta didik yang memiliki nilai dan moral yang kurang baik. Contohnya yang sering kita jumpai pada peserta didik sekolah dasar, yaitu berperilaku yang kurang baik terhadap guru dan orang tua. Bahkan terdapat kasus perkelahian peserta didik sekolah dasar dengan teman sebayanya. Berikut merupakan contoh video tampilan perilaku peserta didik yang menampilkan nilai dan moral yang kurang baik. Udah. Duduk sini, situ. Gini. Duduk sini, duduk. Duduk situ. Duduk sini, ke situ. Aduh, balik. Rani warna-warninya. Kok rasanya gugur monyet? Coba. Sasa. Coba anak berani. Sini tak berani sama badan aku. Ya badan tadi kok. Kamu kan anak kecil, duduklah sini. Duduk sini. Duduk rasain. Nah, teman-teman, dalam tayangan video tersebut terdapat peserta didik sekolah dasar yang sedang marah, bahkan membentak dan melawan gurunya. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan kehancuran nilai dan moral pada peserta didik. Dari permasalahan yang sudah disebutkan, membuktikan bahwa tidak terkontrolnya emosi pada diri siswa sehingga siswa tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya. Oleh karena itu, perlu ditanamkannya pendidikan nilai dan moral kepada peserta didik melalui suatu pembelajaran di sekolah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui mata pelajaran PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan nilai dan moral ini tidak bisa diajarkan ataupun ditangkap sendiri, tetapi dicerna melalui proses belajar. Nah, dalam proses belajar ini bisa melalui materi pelajaran PPKN. Mata pelajaran PPKN dinilai dapat mengusung misi dalam menanamkan pendidikan nilai dan moral pada peserta didik di sekolah dasar karena beberapa sebab. Yang pertama, karena materi PPKN adalah konsep-konsep nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia. Lalu yang kedua, sasaran belajar akhir PPKN adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam perilaku nyata di kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, proses pembelajarannya menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami atau bersifat kognitif tetapi dapat dihayati dan dilaksanakan. Baiklah, berikut merupakan cara seorang guru dalam menanamkan nilai dan moral pada peserta didik SD melalui pembelajaran PPKN. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu guru harus membuka pembelajaran dengan menanamkan nilai-nilai dan moral. Yaitu contohnya seperti guru melakukan salam terlebih dahulu kepada peserta didik, lalu mengajak peserta didik agar berdoa terlebih dahulu.
Setelah itu, guru mengajak peserta didik agar dapat menyanyikan lagu wajib nasional seperti Indonesia Raya maupun lagu-lagu wajib lainnya. Masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu menyiapkan topik pembelajaran yang akan disampaikan. Di sini saya mengambil contoh topik pembelajaran penanaman sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, guru menyiapkan media pembelajaran. Guru dapat menyiapkan media pembelajaran berupa gambar-gambar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila seperti gambar bintang, kepala banteng, padi dan kapas, dan lainnya. Selanjutnya, guru dapat menjelaskan materi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar bintang. Nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu nilai ketuhanan. Lalu sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang digambarkan dengan simbol rantai emas. Nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu nilai kemanusiaan. Lalu sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu nilai persatuan. Lalu sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kerakyatan. Selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan. Langkah selanjutnya yaitu guru dapat melaksanakan pembelajaran secara diskusi. Dilakukan dengan cara guru dapat membagi kelompok peserta didik yang ada di dalam kelas. Setelah guru membagi kelompok, guru dapat memberikan tugas kepada peserta didik untuk dapat memberikan contoh penerapan nilai dan moral yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di rumah. Nah, pada kegiatan diskusi ini, guru dapat lebih memberi penguatan atau penekanan pada peserta didik tentang sikap gotong royong dalam mengerjakan tugas diskusi tersebut. Lalu, guru juga dapat menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai antar pendapat teman yang ada dalam kelompok diskusi tersebut, sehingga penanaman nilai dan moral melalui sikap gotong royong dan saling menghargai pendapat dapat tertanamkan juga dalam kegiatan diskusi ini. Nah, setelah kegiatan diskusi telah selesai, guru dapat mengajak para peserta didik di setiap kelompoknya untuk dapat mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah dilakukan. Setelah itu, guru dapat memberikan penguatan terhadap penyampaian presentasi dari setiap kelompok tersebut. Nah, dari sinilah guru dapat menerapkan nilai dan moral melalui pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Misalnya dari sila pertama, guru dapat memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. Lalu sikap disiplin dalam menjalankan kegiatan beribadah pada agama masing-masing. Lalu pada sila kedua, guru dapat mengajarkan sikap saling menghargai antar manusia. Pendidik dapat menjelaskan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan atau mendiskriminasi teman karena berbeda suku atau berbeda agama. Lalu pada sila ketiga, bisa dengan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat bergotong royong dan saling memiliki rasa persatuan dan kesatuan antar teman. Contohnya yang sudah dilakukan dalam kegiatan diskusi tadi, sehingga kita bisa menerapkan nilai-nilai moral gotong royong. Setelah itu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana contoh dari penerapan sila ini adalah saling bermusyawarah dan menghargai pendapat teman. Pada sila kelima, guru dapat memberikan contoh penerapannya, yaitu dengan saling menyayangi antar teman maupun saudara yang ada pada keluarga, sehingga nilai kasih sayang dalam nilai dan moral dapat tertanamkan juga pada sila kelima ini, dan mengedepankan sikap adil pada sesama manusia maupun sesama teman.
Langkah selanjutnya yaitu memberikan pekerjaan rumah kepada para peserta didik secara individu, yaitu untuk mencari contoh penerapan perilaku dalam menanamkan sila-sila Pancasila di kehidupan keluarga peserta didik masing-masing, sehingga nantinya peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menggambarkan sila-sila Pancasila yang akan melatih nilai dan moral para peserta didik. Nah, setelah memberikan PR, maka pembelajaran telah selesai dan pendidik mengajak para peserta didik untuk dapat berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Setelah itu, pendidik mengajak peserta didik untuk dapat bersalaman dengan pendidik dan mencium tangan guru, sehingga hal ini dapat mengajarkan sikap, nilai, dan moral peserta didik untuk dapat menghargai dan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sajikan. Jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.